Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 21 Maret 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, bersama saya dan Komandan Yahya, insyaallah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita panjatkan doa kita untuk orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, terlebih tentu untuk kedua orang tua kita yang masih hadir dalam kehidupan kita, yang sehat tentu saja kita doakan semoga senantiasa makin menemukan keberkahan di sisa-sisa usianya. Dan bagi kedua orang tua kita atau salah satu di antara kita yang masih ada yang saat ini mungkin sedang diuji sakit, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menghadirkan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana salih bil ba'sya isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Demikian juga untuk saudara kita, sahabat kita yang hari ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah SWT mengeluarkannya dari berbagai masalah dan diberikan serta dibukakan jalan keluar terbaik dari apa yang menjadi masalah atau ujian di dalam kehidupan. Senantiasa terbangun pula jiwa husnuzan, selalu berbaik sangka kepada Allah. Betapa dibalik setiap ujian, dibalik setiap musibah yang hadir, sejatinya Allah SWT senantiasa akan memberikan hikmah demi hikmah dari kemuliaan yang tentu saja akan senantiasa memberikan nilai kebaikan di sepanjang hidup dan kehidupan. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita ayah teladan di dalam Al-Quran. Ya, ayah teladan di dalam Al-Quran. Kita akan buka surah Al-Baqarah, surah yang kedua, dimulai pada ayat ke-127 insyaallah hingga ayat ke-134 ya. Kita buka surah Al-Baqarah di ayat ke-127 hingga ayat ke-134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Rabb kami, terimalah amal dari kami, sungguh engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara ibadah kami dan terimalah taubat kami. Sungguh engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan orang yang benci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, yakni kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Awassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Am kuntum syuhada ihadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ngelase itulah ayat-ayat yang tertera pada surah Al-Baqarah, dimulai pada ayat ke-127 hingga ayat ke-134. Dari ayat-ayat ini begitu banyak hikmah, begitu banyak pelajaran yang tentu saja akan senantiasa menjadi inspirasi berharga di dalam membangun kehidupan dan menata kehidupan kita yang makin baik dari waktu ke waktu. Terutama lewat ayat ini kita diingatkan kembali tentang sosok ayah teladan sepanjang zaman, seorang nabi dan rasul bergelar Khalilullah, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian atas kudrah iradah Allah SWT lahir dari keturunan Ibrahim itu generasi para nabi dan rasul. Tentu saja apa yang terjadi pada kehidupan Ibrahim ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan batu sandungan dari ujian demi ujian. Jadi apa yang kemudian terbangun dalam kehidupan Ibrahim tatkala Ibrahim memberikan pembelajaran kepada kita lewat kehidupan ini, tentu saja ini juga bentangan masa dari waktu yang sangat luar biasa, bagaimana ujian demi ujian harus dilewati oleh Ibrahim alaihissalam sampai akhirnya Allah SWT memberikan kemuliaan kepada Ibrahim alaihissalam sebagai ayah yang bijak, sebagai ayah teladan, ayah yang unggul, ayah yang hebat, bahkan tentu saja sebagai pemimpin dan sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaumnya. Bagaimana Ibrahim memberikan pembelajaran kepada kita untuk senantiasa menghadirkan diri sebagai figur, sebagai teladan. Kalau sudah menghadirkan figur atau teladan, maka tentu yang lebih dimunculkan itu adalah contoh. Jadi bukan semata perintah begitu kan. Nah, inilah pendengar AC yang memang menjadi PR kita bersama hari ini. Ya, di tengah-tengah perubahan waktu dari pergeseran tata nilai dunia kini, banyak hal yang acap kali terlupakan bahkan terabaikan para orang tua, terutama para ayah. Bagaimana memposisikan diri menjadi ayah
yang bijak, ayah teladan sepanjang masa. Dan Ibrahim telah menunjukkan hal itu untuk kemudian bisa menjadi inspirasi ya sepanjang masa. Bagaimana hidup dan kehidupan yang unggul itu pada akhirnya diwarnai dengan semangat untuk memberikan contoh dan keteladanan, dan pada akhirnya tentu saja akan menjadi buah tutur ya dari sejarah, dari pelajaran yang tidak akan pernah lekang di telan zaman. Bagaimana Ibrahim alaihissalam senantiasa menjadi pelajaran, senantiasa menjadi guru terbaik di sepanjang kehidupan. Bahkan Rasulullah SAW pun menjadikan Ibrahim ini sebagai acuan begitu ya. Bagaimana Rasulullah SAW pun mengikuti milah Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama-sama dengan Ismail. Rabbana taqabbal minna. Seraya mereka berdoa kepada Allah, yakni Ibrahim dan Ismail, ya Rabb kami, terimalah amal dari kami. Innaka antas samiul alim, sungguh engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dengan asih, pembangunan Baitullah, rumah Allah, adalah mahakarya dari apa yang dibangun di dalam kehidupan Ibrahim dan putranya Ismail. Nah, Ibrahim adalah nenek moyang orang-orang Arab melalui putranya Ismail, ya kan. Sedangkan orang Israel melalui putranya Ishak. Bagaimana seorang Arab mengikuti agama Ibrahim. Dan dari ayat ke-127 di surah Al-Baqarah ini kita bisa memahami bahwa Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Baitullah semata-mata tentu saja untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk yang lainnya. Bagaimana ini akan senantiasa menjadi pengingat bagi dirinya dan tentu saja akan senantiasa diingat oleh anak cucunya di kemudian hari. Nah, ini adalah bagian yang tentu saja menjadi pelajaran bagaimana harmonisnya hubungan antara ayah dan anak. Ibrahim mengajak anaknya Ismail ketika membangun pondasi Baitullah. Diajaknya anak itu untuk terlibat dan betul-betul menjadikan anak itu sebagai mitra. Sehingga anak itu menjadi bagian di dalam penguatan kehidupan keluarga. Maka inilah yang sesungguhnya juga harus dibangun di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana anak tidak sekedar hadir secara fisik, tapi mereka juga tentu saja secara ruhiyah betul-betul merasakan hadirnya keluarga itu sebagai sarana untuk menghubungkan kekuatan batiniah mereka. Sehingga mereka hadir tentu saja juga bisa menjadi inspirasi berharga dalam membangun kesamaan visi dan misi. Bagaimana Ibrahim dan Ismail adalah dua sosok dari ayah dan anak yang ideal. Ibrahim tidak pernah menaruh curiga kepada anak karena anaknya Ismail adalah sosok dari pribadi yang berakhlak mulia, hasil didikan dari Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana halnya juga Ismail tidak menjadi sosok yang durhaka kepada ayahnya Ibrahim. Kenapa? Sebab Ismail adalah didikan dari orang tua yang bijak. Orang tua yang memposisikan anak itu sebagai kekuatan yang saling menguatkan di antara mereka. Saling menghargai, yang kemudian dengan kebijakannya Ibrahim alaihissalam telah mewariskan nilai-nilai kesolehannya itu kepada anaknya Ismail. Alangkah indah itu kan kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga manakala dibangun dari kesamaan tujuan, dari visi dan misi antara ayah dan anak, yang kemudian juga tentu terbangun dalam komunitas keluarga di mana ayah
kemudian anak dan ibu menjadi pilar yang senantiasa menjadi contoh dan teladan sepanjang masa. Tatkala mereka selesai membangun fondasi Baitullah, maka Ibrahim pun kemudian mengajarkan kepada Ismail kekuatan hidup yang akan senantiasa terpatri di dalam jati diri mereka. Yakni kekuatan doa, kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan lewat doa Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibrahim tidak membangga-banggakan apa yang sudah dia hasilkan dari membangun fondasi Baitullah. Dan apa yang diajarkan Ibrahim kepada anaknya adalah kerendahan hati untuk hanya berharap kepada Allah SWT. Cukup Allah yang nanti akan mengapresiasi, cukup Allah yang akan memberikan penghargaan atas apa yang sudah mereka bangun, dari apa yang sudah mereka jalani. Mereka senantiasa menyandarkan kepada Allah, Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini juga sebuah pelajaran pendengar AC, bahwa di tengah-tengah kehidupan kita yang kadangkala kalau seseorang itu sudah berhasil membangun dalam berbagai bidang, kadangkala muncul perasaan sombong. Kalau kata orang Priangan itu adigung adiguna itu kan, ada perasaan reus begitu ya, perasaan bangga. Namun kadangkala berlebihan begitu ya, sehingga akhirnya menimbulkan kesombongan. Seolah-olah kalau bukan dia yang mengerjakan, tidak akan mungkin bisa seperti itu. Nah ini diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam bahwa apa yang semestinya dibangun di dalam kehidupan itu adalah semangat untuk tawadu, semangat rendah hati, dan mengembalikan setiap apa yang sudah dibangun di dalam kehidupan itu kembali kepada Allah. Tidak menjadikannya menjadi sombong gitu kan. Ini adalah sebuah pelajaran gitu kan. Karena ternyata ya hampir sebagian besar di kalangan kita kalau sudah berhasil membangun, kadangkala juga muncul ya arogansi, perasaan hebat, bahkan kemudian munculkan sikap untuk merendahkan yang lain. Seakan-akan kalau bukan dia yang membangun, tentu saja tidak akan bisa seperti ini. Nah, sikap-sikap seperti itu yang memang tidak dimiliki oleh Ibrahim. Kenapa? Ibrahim justru menunjukkan diri sebagai pribadi yang rendah hati. Bahkan mengajak anaknya Ismail untuk bermohon kepada Allah. Bahwa cukup Allah SWT yang akan membalas, yang akan mengapresiasi apa yang sudah dikerjakannya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu. Dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina. Dan tunjukkan kepada kami cara-cara ibadah kami dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dengar setelah bangunan Ka'bah atau Baitullah, rumah Allah itu selesai dibangun, dan Ibrahim berdoa kepada Allah, cukup Allah yang akan mengapresiasi apa yang dilakukannya dengan bersandar kepada semangat untuk menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitas hidup dan kehidupan. Maka Ibrahim pun berdoa kembali kepada Allah SWT agar dirinya, demikian juga anaknya Ismail dan keturunan-keturunan berikutnya adalah orang-orang yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Nah, ini ada hal yang
sangat luar biasa dari doa ini. Kenapa? Sebab ternyata di dalam doa ini Ibrahim memposisikan diri sebagai orang yang lebih dulu ya bermohon kepada Allah agar dirinya menjadi hamba yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Lalu kemudian kepada anaknya dan kepada keturunannya. Nah, ini adalah bagian dari keteladanan hidup. Bahwa seorang ayah tatkala dia berharap bisa menghadirkan anak yang soleh, bahkan keturunan-keturunan berikutnya juga yang soleh dan solehah, tentu saja dimulai dari sikap kesolehan dirinya secara pribadi dari seorang ayah. Ini gambaran yang luar biasa ya pendengar asih. Jadi apapun yang dibangun dari ketaatan itu, maka Ibrahimlah yang harus mengawalinya. Sehingga tatkala ia memberikan contoh, tatkala ia memberikan keteladanan, bahkan ketika ia merintah pun, maka tentu saja perintah itu akan diikuti. Karena apa? Karena sudah dijalankan oleh yang menyampaikan kata-kata atau kalimat tersebut. Jadi apa yang dibangun di dalam kehidupan Ibrahim itu memang senantiasa bersandar kepada keteladanan yang dalam masa-masa seperti saat sekarang ini sangat dibutuhkan oleh kita ya, para ayah. Demikian juga tentu dalam komunitas lain dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kaitan membangun sebuah negeri dibutuhkan peran mereka-mereka yang tangguh, dari mereka-mereka yang tidak pernah membangga-banggakan hasil perjuangan mereka, tapi lebih kepada semangat untuk mengembalikannya kembali kepada Allah, dan cukup Allah yang nanti akan mengapresiasi karya-karya mereka. Yang dibangun di dalam kehidupannya lebih bersandar kepada ketaatan. Dirinya membangun diri sebagai pribadi yang taat untuk kemudian diposisikan anak-anaknya dan keturunannya juga menjadi bagian dari anak dari generasi dan keturunan yang juga taat patuh menjalankan aturan-aturan Allah. Kenapa ketaatan kepada Allah yang kemudian diposisikan pada posisi yang pertama dan utama? Sebab kala manusia sudah taat kepada Allah, maka pasti tentu saja ini akan menjadi jaminan bahwa mereka juga akan siap membangun kehidupan dunia ini lebih baik, begitu kan. Sehingga dia juga akan taat tatkala berhadapan dengan aturan-aturan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan, apalagi berlawanan dengan hukum, begitu kan. Karena diawali dengan kesadaran untuk taat patuh kepada Allah. Oleh karena itu ada pemahaman yang tentu saja harus senantiasa kita perkokoh dalam diri kita, bahwa sepanjang ketaatan kepada Allah belum terbangun, maka jangan berharap manusia itu bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan dunia dalam makna yang sesungguhnya. Tapi kata kuncinya adalah ketaatan kepada Allah. Ketika dia sudah merasa diawasi oleh Allah, maka ketika seseorang membuat sebuah aturan dalam kehidupan tentang kedisiplinan, tentang aturan bahkan hukum di dalam kehidupan, maka pasti akan diikuti. Ya, kalau kemudian ketaatan kepada Allah itu rendah, apalagi sampai hilang, ya jangan berharap itu akan melahirkan manusia-manusia yang hebat, dari manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang jujur. Ya kan? Kenapa orang masih kemaruk dengan hartanya sampai kemudian melakukan tindakan korupsi dan manipulasi, sehingga amanah jabatan yang diembankan kepada dirinya bukan menjadi sarana untuk meraih kemuliaan insyaallah, malah yang ada justru digunakan untuk mangpang-mengpeng kata orang Sunda itu. Jadi untuk peluang dan kesempatan memperkaya diri, dan dia tidak menyadari begitu ya terkait dengan pengawasan di sisi Allah SWT. Sehingga perasaan seakan-akan bebas itulah yang menjadikan dirinya begitu kemaruk, begitu serakah, sampai akhirnya menghalalkan segala cara di dalam kehidupan. Oleh karena itu, manakala ketaatan kepada Allah sudah menjadi pondasinya,
maka ini akan menjadi jaminan bahwa ketika manusia berhadapan dengan aturan yang dibuat di antara mereka sendiri terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan aturan-aturan hidup, maka pasti akan diikuti. Ya kan, ada manusia, tidak ada manusia, tetap harus taat. Ada manusia, tidak ada manusia, tidak boleh korupsi, tidak boleh manipulasi, tidak boleh khianat, tidak boleh culas. Kenapa? Ada penguatan di dalam dirinya dari kesadaran ruhiyah yang tinggi bahwasanya Allah SWT adalah zat yang maha mengawasi, zat yang maha memperhatikan, penggenggam segala perkara dalam kehidupan. Kalau manusia bisa dikelabui, kalau manusia bisa dibohongi, maka tidak demikian halnya dengan Allah SWT. Nah, ini yang memang menjadi penguatan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, apa yang dipanjatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam lewat rangkaian doa di ayat ke-128-nya ini menjadi pengokoh di dalam kehidupan kita bahwa ketika ketaatan kepada Allah menjadi fondasi, maka urusan lain juga tentu akan mengikuti. Tapi kalau kemudian penguatan terhadap Allah itu rendah apalagi hilang, maka jangan berharap untuk hal-hal yang lain bisa terwujud di dalam kehidupan. Oleh karena itu juga Ibrahim alaihissalam senantiasa bermohon kepada Allah agar ditunjukkan bagaimana menjalankan ibadah dengan benar. Ya kan, wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami cara-cara ibadah kami, terutama dalam rangkaian ibadah haji ya. Bagaimana napak tilas hidup itu juga nampak dari rangkaian ibadah haji ataupun ibadah umroh yang dijalankan. Ternyata di dalamnya memang terkait dengan jejak hidup dari kehidupan Ibrahim alaihissalam. Dan ini tentu saja menjadi gambaran kemuliaan di dalam kehidupan. Mereka-mereka yang taat patuh kepada Allah pasti akan senantiasa menjadi figur, menjadi contoh terbaik sepanjang zaman. Dan jejak kehidupan Ibrahim pun menjadi jejak ibadah bagi umat yang datang berikutnya. Satu hal yang juga perlu diperhatikan lewat doa di ayat ke-128 di ayat Al-Baqarah ini ya, di ayat ke-128 ini adalah penyadaran diri tentang taubat. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Nah, kita tahu dalam kehidupan Ibrahim, beliau adalah pribadi yang sangat menjaga tauhid. Makanya dia dikenal sebagai bapak moyangnya tauhid. Tapi ternyata dalam rangkaian doa ini ada kalimat wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Ini kan menggambarkan adanya kerendahan hati yang sangat luar biasa. Jadi setingkat Ibrahim yang tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah berlaku syirik mempersekutukan Allah, ternyata senantiasa bermohon kepada Allah agar diterima taubatnya. Menyadari kalau dirinya tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kekurangan. Maka sejatinya ini adalah pelajaran buat kita sebetulnya. Jadi apalagi bagi kita selaku manusia biasa yang tidak pernah lepas dari segala bentuk kesalahan, dari segala bentuk kehilapan. Tiap waktu, tiap saat seringkali kita terjebak melakukan kesalahan-kesalahan itu. Maka ya tentu saja kalimat taubat, kalimat istighfar ini harus senantiasa terhunjam di dalam jiwa. Jadi tidak hanya dengan kata-kata begitu kan istighfar itu, tapi bagaimana perbuatannya juga menggambarkan semangat beristighfar, mohon ampun kepada Allah, sehingga betul-betul mawas diri di dalam menjalani hidup dan kehidupan agar tidak termasuk kategori orang-orang yang terjebak di dalam perbuatan-perbuatan yang akan menjadi sebab hina, rugi, bahkan binasanya kehidupan. Innaka antat tawwabur rahim, sungguh engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi hanya Allah zat yang maha menerima taubat, dan Allah SWT adalah zat yang maha penyayang. Maka semua itu dipasrahkan kembali kepada Allah SWT.
sebagai bentuk penyadaran yang sangat luar biasa dari seorang ayah yang bijak, ayah yang memahami betul tentang pentingnya memberikan keteladanan di dalam kehidupan. Tentu saja ini adalah karena bagian dari ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dengar lewat ayat ke-129 ini sejatinya kita senantiasa diingatkan kembali bagaimana doa dan harapan itu senantiasa terbangun di dalam kehidupan. Bagaimana Ibrahim senantiasa bermohon kepada Allah agar diutus seorang nabi dan rasul yang nanti akan menyampaikan kepada umat itu ayat-ayat dari apa yang pada gilirannya akan menjadi bahan pelajaran, bahan peringatan berharga yang kemudian menjadikan umat itu makin bersih, terbebas dari segala kotoran, terbebas dari segala bentuk perbuatan dosa, kejahatan dan kemaksiatan. Ada semangat juga untuk terus menghadirkan ketajaman hati pada urusan-urusan yang tentu saja terkait dengan masa depan umat, begitu kan. Nah, ini yang juga dibangun di dalam kehidupan Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak hanya berpikir untuk dirinya, tapi juga berpikir untuk anak keturunannya, ya dalam makna generasi-generasi berikutnya juga harus makin baik, begitu kan. Apalagi dalam kehidupan yang banyak perubahan-perubahan seperti saat sekarang ini. Maka tentu saja kita senantiasa diingatkan kembali akan ayat ini agar kita kembali kepada ayat-ayat Allah. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW agar kita betul-betul menjadi bagian dari pribadi-pribadi yang bersih, pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang tentu saja akan senantiasa memiliki kesadaran akan pentingnya tauhid di dalam kehidupan. Sebab manakala tauhid ini sudah terpatri dalam kehidupan, maka inilah yang nanti akan menjadi bagian dari penguatan untuk selalu melangkah pada nilai-nilai hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab berjalan seperti inilah yang tentu saja nanti pada gilirannya akan memberikan kemaslahatan dan keselamatan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu hanya mereka-mereka yang bodoh yang kemudian tidak mau mengikuti milah Ibrahim, yang tidak mau mengikuti apa yang diajarkan Ibrahim. Dan mereka tentu saja akan senantiasa berhadapan dengan kemuliaan manakala mereka senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan di dalam kehidupan Ibrahim alaihissalam. Karena apa yang dibangun dalam kehidupan Ibrahim adalah gambaran dari kesolehan seorang pribadi, seorang ayah, seorang pemimpin, bahkan seorang nabi dan rasul. Nah, di ayat ke-130 di surah Al-Baqarah Allah firmankan, "Wa ma yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Wa laqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Jadi tidak mungkin orang itu benci kepada apa yang diajarkan Ibrahim, ya, kecuali ketika dia orang yang tidak paham dengan apa yang
ajarkan Ibrahim dan tidak paham dengan apa yang dicontohkan di dalam kehidupan Ibrahim. Karena dasar pijakan kehidupan Ibrahim itu memang selalu bersandar kepada tauhid, sehingga tidak mungkin salah arah dan langkah. Oleh karena itu hanya orang yang bodoh yang tidak mau mengikuti milah Ibrahim, hanya orang bodoh yang kemudian tidak mau bersandar kembali kepada contoh dan teladan yang demikian unggul dari kehidupan Ibrahim. Karena Ibrahim telah memberikan keteladanan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan. Oleh karena itu agama Ibrahim atau agama Islam adalah agama yang memang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di surah An-Nahl 123 bahkan diingatkan oleh Allah, "Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi ketaatan kepada Ibrahim ini adalah bagian dari kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW sendiri mengikuti milah Ibrahim. Jadi manakala orang benci kepada apa yang pernah disampaikan Ibrahim, apalagi kemudian melecehkannya, maka tentunya dia tidak masuk kategori orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW sendiri mengikuti itiba kepada apa yang diajarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai agama yang lurus, dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi sangat jauh dari sifat-sifat syirik, gitu kan. Oleh karena itu inilah bagian dari pondasi di dalam kehidupan. Il qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, yakni Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Jadi Ibrahim itu memang orang yang sangat hanif gitu ya, sangat disiplin, sangat lembut hatinya, sehingga ketika diperintah untuk berserah diri, ketika diperintah untuk taat, maka tidak ada hal yang dilakukannya selain ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kata orang Priangan itu tidak pernah bahak, tidak pernah membangkang gitu ya. Jadi ketika Allah perintahkan untuk taat, ya taat. Kenapa? Karena yakin ketaatan kepada Allah itu akan memberikan kemuliaan, dan yakin Allah SWT senantiasa akan membimbingnya kepada jalan kehidupan yang lurus, yang membebaskan dirinya dari segala bentuk kehinaan dan kebinasaan. Maka hanya mereka-mereka yang taat kepada Allah dan mereka-mereka yang total berserah diri kepada Allah, tentu saja mereka akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang telah diperoleh Ibrahim alaihissalam tatkala ia hidup di dalam ketaatan menjalankan aturan-aturan Allah SWT. Terima kasih. Insyaallah di ayat ke-132 hingga ayat ke-134 nanti kita akan lanjutkan di hari Selasa yang akan datang ya, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Insyaallah kita akan pungkas agenda pagi kita, Amun Pagi, dan mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini di ayat ke-127 hingga ayat 1 ini kita akan banyak bertutur ya, cerita tentang ayat teladan, dan tentu saja di dalamnya kita menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kita. Saya pungkas, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.